Pemirsa, untuk mengetahui tindakan pihak kepolisian terkait dengan peredaran vaksin palsu, kita langsung bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Bareskrim Mabes Polri. Ya, Tezar, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, berapa tersangka vaksin palsu yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian Bareskrim Polri? Jika sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan 20 orang tersangka dalam kasus vaksin palsu, 2 hari belakangan ini Bareskrim telah menetapkan 3 orang lagi terkait dengan peredaran vaksin palsu. Jadi totalnya hingga saat ini ada 23 tersangka dalam kasus ini. Dan memang ini juga 23 tersangka ini terdiri dari 6 orang produsen, kemudian 9 distributor, 2 pengepul botol, 1 ini merupakan pencetak botol label pada botol vaksin, kemudian juga ada 2 bidan dan juga 3 dokter. Jadi totalnya sudah 23 tersangka yang telah diamankan oleh pihak Bareskrim Polri. Dan sementara itu untuk 3 orang yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, ini merupakan dokter berinisial H, dan juga 1 orang bidan dan juga 1 orang perawat. Dan dari 3 orang ini merupakan pengembangan dari jaringan A, yang seperti kita tahu bahwa jaringan A ini merupakan sepasang suami istri yang pada saat pada saat itu diciduk di kediamannya di Kemang Pratama, Bekasi. Dari situ kemudian diketahui siapa saja yang menggunakan vaksin palsu ini, dan salah satunya adalah Dr. H ini. Dan dari Dr. H ditemukan faktur pembelian dan juga pemesanan vaksin palsu ini diketahui sejak tahun 2010. Dr. H ini telah menggunakan vaksin palsu ini. Dan hingga saat ini memang dari Bareskrim juga diketahui bahwa Dr. H ini ternyata mencari link dari vaksin palsu ini, dan ia menemukannya pada saat itu di Pasar Jatinegara dan mendapatkan kontak untuk menghubungi sang produsen dari Pasar Jatinegara itu. Dan selain itu Bareskrim juga mengatakan bahwa peredaran vaksin palsu ini bisa didapatkan juga di Pasar Jatinegara pada saat itu. Dan hingga saat ini Bareskrim Polri telah memeriksa banyak sekali saksi, dari misalnya ada 40 orang saksi yang telah diperiksa terkait dengan peredaran vaksin palsu, kemudian juga ada 7 orang saksi ahli. Ini juga telah dimintai keterangan oleh Bareskrim dari mulai BPOM, kemudian juga Kemenkes, dan juga ahli dari hukum pidana. Dan diketahui juga bahwa ternyata peredaran produsen vaksin palsu ini bukan hanya 1 jaringan, tapi setidaknya ada 6 jaringan yang hingga saat ini sudah diungkap oleh Bareskrim Polri. Atas perbuatannya ini, para tersangka memang dikenakan dengan Undang-Undang Kesehatan. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hingga saat ini Bareskrim juga sedang mendalami adanya potensi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dengan semua undang-undang ini memang mengancam para tersangka ini dengan hukuman 5 tahun penjara setidaknya. Dora. Ya, Tezar, ada 23 tersangka yang sudah ditahan, kemudian beberapa saksi dan juga saksi ahli yang sudah diperiksa. Kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bareskrim Polri sendiri untuk kemudian lebih membongkar lagi kasus vaksin palsu ini apa, Tezar? Ya, Dora, memang Bareskrim ini telah membentuk Satgas bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Kemudian langkah pertama adalah untuk menelusuri apakah kemudian ada efek samping kepada anak-anak yang diberikan vaksin palsu ini, karena kita tahu bahwa sebelumnya vaksin palsu ini diramu atau diracik dari campuran cairan infus dan juga antibiotik. Dan memang menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, terdapat vaksin dari Bio Farma 99% ini asli, dan 1% vaksin di Indonesia adalah vaksin impor. Dan dari 1 vaksin impor inilah yang kemudian dipalsukan, sehingga hanya ada 0,01% anak Indonesia yang diduga ini diberikan vaksin palsu. Jadi totalnya ada sekitar 4,5 juta anak Indonesia yang diberikan vaksin palsu pada periode 2003 hingga 2016 ini. Selain itu, memang ini juga penyelidikan masih terus dilakukan oleh Bareskrim yang saat ini telah mengirimkan timnya ke berbagai daerah untuk mendalami kemudian rantai distribusi dari vaksin palsu ini. Karena kita tahu bahwa sejauh ini memang sudah ada 14 rumah sakit dan juga klinik yang diketahui sempat menggunakan vaksin palsu dalam periode tertentu. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa distribusi ini bisa terjadi ke berbagai daerah selain tentunya Jawa dan juga Sumatera. Dora. Baik, terima kasih reporter Tezar Aditya yang melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.